Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah lama banget nggak pernah muncul ya. Kali ini bakalan bahas tentang himpunan kabur. Himpunan kabur itu sebenarnya kayak himpunan biasa, cuma kayak lebih mendalam gitu. Terus kayak memiliki kederajatan anggota. Misalnya kalau di himpunan yang biasa, maksudnya yang dipelajari di sekolah dasar, sekolah menengah, itu kan dia hanya anggota dan bukan anggota. Nah, itu peluangnya hanya 1 dan 0. Nah, sedangkan pada himpunan kabur, dia punya derajat keanggotaan dari 0 hingga 1. Jadi bisa 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, dan seterusnya sampai 1. Itu disebut derajat keanggotaan. Nah, kita bakalan belajar itu di himpunan kabur. Oke, lanjut aja ke pembahasan yang pertama. Oke, di sini ada fungsi karakteristik. Fungsi karakteristik, misalkan E adalah suatu himpunan sederhana dan A suatu himpunan bagiannya. Pernyataan ini ditulis sebagai A himpunan bagian ini lambang himpunan bagian ya. Ini bagian. Nah, sedangkan ini terus ada garis bawahnya, ini sejati. Gitu. Nah, untuk menyatakan keanggotaan biasanya digunakan simbol anggota ini ya, yang udah sering banget dibahas di sekolah nih, simbol anggota kayak gitulah intinya. Jadi, X anggota A menyatakan X adalah anggota A. Nah, kalau X ini lambangnya dicoret, A menyatakan X bukan anggota A. Kalau kayak gini anggota, kalau kayak gini bukan anggota gitu ya. Nah, dapat pula dinyatakan dengan fungsi karakteristik atau ini ada mu A. X menyatakan apakah X anggota atau bukan anggota. Nah, fungsi ini adalah fungsi dari E pada himpunan 0,1 yang memenuhi sifat. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Jadi mu AX ini 1 bila X ini anggota dari A. Nah, ini bernilai 0 jika X ini bukan anggota A. Jadi 2 kemungkinan ya, antara 0 dan 1 kayak gitu. Nah, di sini ada fungsi karakteristik. Di sini ada contoh. Diketahui himpunan sederhana E memiliki anggota terdiri dari A, B, C, D, E ya. Di sini ada 5 anggotanya. Jika B, C, E, jika A anggota di dalam A ini B, C, E ini, tentukan fungsi karakteristik dari mu A. Yang B, carilah himpunan B. Jika fungsi karakteristik mu B memenuhi nih mu Bx ini 1 untuk X, A, B, D, E, 0 untuk X yang lain. Nah, perhatikan selanjutnya penyelesaian A. Karena A memiliki anggota B, C, E, ada 3 ya, maka fungsi karakteristik dari mu A berbentuk sebagai berikut. Ini 1 untuk X, B, C, E. Kenapa 1? Karena 1 itu menggambarkan sebagai anggota. Dan 0 ini bukan. Kayak gitu. Makanya di sini dalam mu AX, 1 ini berlaku hanya untuk anggota BCE, anggota yang isinya ini, BCE. Nah, selain BCE, ini 0. Istilahnya nih 1 ini untuk anggota A dan 0 untuk adalah A komplement kayak gitu. Jadi selain yang ada di dalam A kayak gitu. Selanjutnya untuk yang B, fungsi karakteristik dari mu B menunjukkan bahwa anggota B itu adalah A, B, D, E. Kenapa? Karena perhatikan di sini 1 ini untuk X yang bernilai yang di dalamnya A, B, D, E. Berarti kan jelas ya, ini itu anggota dari B. Kayak gitu. Selain ini berarti ada masuk ke dalam B komplement selain dari anggota B. Kayak gitu. Nah, di sini ada kesimpulan. A, himpunan bagian sejati dari E
jika dan hanya jika mu ax kurang dari sama dengan mu ax. Jadi anggota atau karakteristik dari mu a ini harus lebih kecil dari himpunan semestanya ya. Kayak gitu untuk setiap x. Lanjut. Oke, selanjutnya ada fungsi karakteristik. Di sini ada notes. Himpunan-himpunan sederhana E, A, dan B ini dapat pula dituliskan sebagai berikut ini. Ini anggotanya ada A dengan derajat keanggotaan 1, B derajat keanggotaan 1, C juga, D dan E sama. Kenapa ini semuanya 1? Karena E ini berarti adalah himpunan semesta ya, karena kan semuanya ada nih. Nah, untuk A, ini ada A derajat keanggotaan 0, B derajat keanggotaan 1, C derajat keanggotaan 1, D-nya 0, E-nya 1 ya. Nah, untuk B, ini A memiliki derajat keanggotaan 1, B-nya derajat keanggotaan 1, C derajat keanggotaan 0, D derajat keanggotaan 1, dan E derajat keanggotaan 1. Nah, di mana angka 0 dan 1 di belakang tanda garis ya, garis lurus ini, menunjukkan derajat keanggotaan dari objek yang berada di depan garis. Nah, berarti kalau kita lihat untuk A ya, nih di sini A. Untuk A kecil di dalam himpunan A, ini derajat keanggotaannya 0. Berarti hampir bukan atau emang bukan anggota A gitu. Nah, kalau misalnya derajat keanggotaannya 0,1. Nah, itu berarti hampir bukan anggota dari A kayak gitu. Nah, kalau misalnya B, di sini kan B ini A-nya 1 ya, A kecilnya. Berarti ini adalah benar-benar anggota dari himpunan B. A ini derajat keanggotaannya berarti benar-benar anggota. Nah, kalau misalnya di belakang garis ini dia menunjukkan angkanya 0,7, 0,8 atau 0,9. Nah, berarti di sini dia hampir anggota, tapi masih ada kemungkinan bukan anggota kayak gitu, kayak memiliki derajat kayak gitulah istilahnya. Nah, derajat ini selangnya, derajatnya ada selangnya ya kalau untuk himpunan kabur. Selangnya ini dari 0 sampai 1. Jadi berapa? Jadi 0, 0,1, terus 0,2 atau 0,25 kayak gitu ya. Kayak gini. Dia punya selang. Kayak gitu. Oke, selanjutnya bakalan bahas untuk ya langsung aja lah ke rumusnya. Kayak gimana sih caranya di komplement. Sebenarnya komplement itu gampang sih, kayak ingetin aja kebalikannya gitu. Kan ada A, ini himpunan kabur A ini berarti kebalikannya itu ada A, himpunan kabur A komplement kayak gitu. Nah, kalau komplement dari himpunan kabur ini ada di sini. Ini dia. Karena derajat paling tinggi ini 1, maka 1 dikurangi oleh mu ax yang diketahui. Ya, mu ax yang diketahui. Kayak misalkan nih, anggap aja derajat pada himpunan kabur B gitu ya. Himpunan kabur B ini A-nya punya derajat 0,1. Maka untuk himpunan kabur B komplementnya ada nilai A ini 0,9. Dari mana? Berarti ini dari 1 minus 0,1 gini ya. Pokoknya intinya 1 dikurangi mu A yang diketahui. Nih nilai ini. 1 kurangi mu A yang diketahui. Ingat-ingat aja pokoknya kurangilah gitu. Kalau di sininya bernilai 1 berarti komplementnya bernilai 0 kayak gitu.
gitu. Jadi 1 dikurangi mu A yang diketahui kayak gitu. Oke, nah ini ada irisan dan gabungan. Di irisan, misalkan E adalah himpunan semesta. Ini harusnya ada A ya, himpunan kabur A ini, dan B ini kayak gini adalah 2 himpunan bagian kabur dari E. Maka irisan dari A ini, himpunan kabur A dan himpunan kabur B, ditulis sebagai adalah himpunan bagian kabur yang memiliki fungsi keanggotaan berikut. Nah ini ada irisan ini sama dengan nilai minus dari perbandingan ya, perbandingan nilai mu A dan mu B nya kayak gitu. Nah contohnya seperti ini, misalkan himpunan kabur A ini punya nilai A ini 0,1 kayak gini. Nah untuk B, himpunan kabur B ini punya nilai A nya ini 0,3 kayak gini. Nah berarti untuk A irisan B ini, karena A irisan B itu nilainya adalah nilai minimal dari perbandingan, berarti di sini nilai A nya yang terkecil ini 0,1 ya, karena 0,1 lebih kecil dari 0,3. Nah berarti nilai A ini 0,1 untuk irisannya kayak gitu. Nah untuk gampang, irisan itu kan logonya ke bawah gini ya. Nah berarti ini karena menghadap ke bawah, maka minimal yang dicari perbandingannya. Nah selanjutnya ada gabungan. Gabungan ini kayak hampir kebalikan, sebenarnya bukan kebalikan tapi mirip-mirip lah, beda tipis. Untuk gabungan ini dia nilainya pakainya maksimal yang dicari ya. Nah untuk ingat-ingat ini, karena gabungan lambangnya kebalikan dari irisan ini ke atas, nah karena menghadap ke atas nih ya, dia nih di sini nih, nah ini max nih, selalu mendongak dia. Nah kalau dari contoh ini, maka nilai max-nya atau nilai A gabungan B nya ini berapa nih A nya? A yang terbesar adalah 0,3. Nah kayak gini. Oke lanjut. Hai, di sini ada soal irisan. Coba deh kalian perhatiin, di sini kayaknya ada yang kurang. Sebentar, ini harusnya ada A, ini B. Oke. Nah, di sini coba kalian lihat ada E. Himpunan semesta E ini anggotanya A, B, C, D, E. Nah, di sini ada himpunan kabur A dengan derajat keanggotaan dari A 0,1, B 0,3, C 0,6 dan D-nya 1. Nah, untuk himpunan kabur B, di sini A-nya ada 0,6, B 0,1, C-nya 0,6 dan D-nya 0,5. Nah, kalian ingat-ingat aja kalau misalnya irisan itu kan dia madep ke bawah. Nah, kalau madep ke bawah ini kan minus gitu ya, kalian ingat-ingat ya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan himpunan kabur A irisan dari himpunan kabur B, berarti dicari nilai minimum dari perbandingan keduanya. Kayak gitu, kayak di sini ada mu A irisan B A ini adalah nilai minimal dari A ya, perbandingan ini nilai ada 0,1 sama 0,6 diambil 0,1, terus ada 0,1, 0,6 dan ada 0,5. Nah ini baru kalian gabung. Untuk A nya 0,1, B 0,1, C 0,6 dan D 0,5. Ini dicari nilai minimum kayak gitu. Kalian ingat-ingat aja kayak gitu sih sebenarnya, daripada bingung-bingung ya, kayak irisan tuh yang kayak gimana sih, kayak gini. Gabungan tuh yang U karena gabungan mengandung huruf U kayak gitu. Dibikin sesimpel mungkin. Sorry di sini kayaknya ada yang kurang deh. Ini harusnya ada A, ini ada B nya. Nah di sini ada derajat keanggotaan pada himpunan kabur A, ini punya anggota A nya ini 0,1 derajatnya, B nya 0,3, C nya 0,6, D nya ini 1.
Nah, untuk di B punya anggota A, B, C, D yang derajat keanggotaan A ini 0,6, B-nya 0,1, C-nya 0,6, dan D-nya ini 0,5 ya. Nah, yang ditanya ini adalah gabungan berarti ya. Gabungan dari B, gabungan kabur A, gabungan kabur B gitulah. Yang pertama, ini rumus ya, nilai maksimal. Kan dia dongak ke atas gabungan. Nah, untuk A ini yang pertama ada 0,1 dan 0,6. 0,1 dan 0,6 nilai maksimalnya adalah 0,6. Selanjutnya ada yang nilai dari B, ini ada 0,7 dan plusnya lahir cantik. Kemudian ada C dan D ini sama ya, pokoknya nilai maksimal dari kedua ini gitu. Nah, kalau misalkan ini kan nilainya sama nih 0,6 sama 0,6 ya udah tulis aja 0,6 di sini ya, kayak gitu. Nah, berarti dari semua hasil ini nilai A ini derajat keanggotaan A untuk operasi gabungan A, himpunan kabur A dan himpunan kabur B digabung, ini ada A 0,6, B nya 0,3, C 0,6 dan D nya berderajat keanggotaan 1. Nah, ini bukti dari derajat keanggotaannya ini 0 sampai dengan 1 gitu ya. Selanjutnya, oke, di sini ada jumlah dan selisih ya, jumlah disjungtif dan selisih. Nah, kalau selisih ini sebenarnya gambaran atau ikonnya ini kayak biasa ya, A min B ini selisih namanya. Nah, untuk jumlah disjungtif ini ada penjumlahan terus dibuletin gini, ini namanya jumlah disjungtif. Nanti ada lagi yang disebut perkalian disjungtif kayak gitu. Nah, untuk selisih, misalkan E adalah himpunan semesta, ini himpunan kabur A dan himpunan kabur B adalah dua himpunan bagian kabur dari E, maka selisih dari himpunan kabur A dan himpunan kabur B ditulis A min B gini ya, adalah himpunan bagian kabur yang memiliki fungsi keanggotaan sebagai berikut. Ada minus dari mu A dan mu B. Nah, kayak gitu. Untuk disjungtif, misalkan E adalah himpunan semesta, A himpunan kabur A dan himpunan kabur B, nyalakan font. Nah, kemudian A dan B adalah dua himpunan bagian kabur dari E yang jumlah disjungtif dari A dan B dapat ditulis A jumlah disjungtif B. Sorry, nggak kelihatan ya. A ini jumlah disjungtif dari B. Nah, selisih himpunan bagian kabur yang memenuhi fungsi keanggotaan berikut adalah komik. Kayak gitu. Nah, disjungtif ini nilai maksimal dari A irisan B dan A irisan B. Atau mungkin kayak lebih tepatnya gini kali ya, itu sama dengan kayak kalian kayak gini terus ada gabungan kayak gitu. Oke, di sini ada contoh soal selisih. Di sini ada himpunan E
itu ada A, B, C, D, dan himpunan kabur A dengan derajat keanggotaannya ada A 0,1, B-nya 0,3, C-nya 0,6, dan D-nya 0,1. Nah, untuk himpunan kabur B, di sini ada derajat keanggotaan A 0,6, B-nya 0,1, C-nya 0,6, dan D-nya 0,5. Nah, untuk rumusnya sendiri, di sini ada mu A minus B, selisih ya. Ini itu nilai minimal atau minimum dari A dan B komplement. Atau rumusnya ini mungkin ya sih kayak gini, benar sih yang paling mudah. Pokoknya nilai minimum dari A dan B, tapi B nya ini harus komplement kayak gitu. Nah, di sini kita lanjut cari B komplementnya dulu yang pasti, yaitu 1 kurangi nilai derajat keanggotaannya. 1 kurangi 0,6 ada 0,4, 1 kurangi 0,1 0,9, 1 kurangi 0,6 0,4, 1 kurangi 0,5 ada 0,5. Nah, dilanjut dengan cari nilainya. Di sini ada mu A. Di sini nilainya minimal ya yang dicari. Minimal dari 0,1 dan 0,4 itu adalah 0,1. Ada di sini ya. Nah, lanjut ke nilainya untuk yang B. Ada 0,3 dan 0,9. Maka 0,3. Ini dia. Dan seterusnya sampai D. Nah, di sini ditemukan jawaban untuk A selisih B, yaitu A derajat keanggotaannya 0,1, B-nya 0,3, C 0,4, dan D 0,5. Kayak gitu. Lanjut. Oke, ini lanjut ke jumlah disjunktif yang one and only ribet. Asik. Nih ada jumlah disjunktif. Kalian ingat-ingat aja kalau jumlah disjunktif tuh harus dicari semuanya. Soalnya kan di soal itu udah diketahui ya. Nih himpunan semesta, himpunan kabur A dan B juga udah diketahui pastinya di soal. Nah, kalian tuh harus cari komplementnya. A langsung dicari aja komplementnya. Terus B juga langsung dicari komplementnya. Kemudian kalian cari nilai minimum dari A komplement irisan B dan A irisan B komplement. Ini kalian cari semua. Ingat-ingat aja pokoknya kalau disjungtif tuh semuanya harus dicari kayak gitu. Lanjut. Nah, tadi kan yang komplement irisan B kan udah dicari. A irisan B komplement juga udah dicari. Nah, ini lanjut kita perbandingkan. Setelah dicari irisan atau nilai minimum, dicari nilai maksimumnya. Karena jumlah disjunktif itu adalah nilai maksimum dari A irisan B komplement dan A komplement irisan B. Sebenarnya itu kalau digabungin, kalau dirumusin tuh kayak gini loh. A komplement ini B gini ya. Ini gabungan gini. Ini depan belakang beda ya sama ini. Apa ini sama aja sih sebenarnya, ini sama ini. Yang penting kan nilai ininya ya, gabungannya ya. Kayak gitu. Sebenarnya kalau dirumusin kayak gitu bentuknya. Tapi karena ini dicari lagi di soal, jadi nulisnya ya seperti ini. Kayak gitu. Lanjut dicari nilai maksimum 0,6 dan 0,1. Jelas 0,6, 0,1 dan 0,3, 0,3, 0,4 dan 0,4 ya mana lagi 0,4, selanjutnya 0 dan 0,5. 0,5. Jadi nah, ini ketemu ya jawabannya. Untuk A, jumlah disjunktif ada derajat keanggotaannya A ini 0,6, B-nya 0,3, C-nya 0,4, dan D-nya 0,5. Oke, terima kasih. Mungkin itu dulu yang bisa gue sampaikan. Tapi kalau misalnya ada penyampaian yang kurang jelas, kecepatan, atau kalian gak paham, atau gue ngomongnya terlalu bertele-tele, langsung aja komen
ya kasih saran lah, kritik dan saran yang mendukung, membangun, dan menambah semangat pastinya. Oke, itu dulu. Ntar gue bakal balik lagi buat bahas lebih dalam tentang himpunan kabur. Mungkin lebih ke soal-soal aja ya, biar langsung ngerti. Kalau materi itu kayaknya ribet banget. Kalian udah baca buku pakai materi juga, masa di sini harus nanya materi juga. Nanti bakalan mungkin langsung ke soal-soal aja. Oke, see you next video dan assalamualaikum.